Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa berkunjung ke kantor pemadam Kota Tangerang UPT Kecamatan Priuk. Bersama kami Bapak Kamaluddin serta teman saya Muhammad Hamam Kurniawan. Ya, kedatangan kami di sini ingin mewawancarai atau ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Kamaluddin berkaitan tentang hubungan masyarakat atau humas di dalam pemadam kebakaran dan terhadap masyarakat. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Kamal ya. Pertanyaan awal aja kali ya. Pak Kamal ini berasal dari mana Pak ya tinggalnya? Saya kebetulan asli orang Tangerang. Kebetulan tanah kelahiran saya itu di Polis Pelawat. Kenapa sekarang saya ada di Sepatan? Itu perjalanan ya. Karena memang mungkin tanah yang masih luas ada di Sepatan, jadi saya agak sedikit ngeborong tanah, jadi sekalian buat rumah di Sepatan gitu. Oh gitu. Nah, Bapak menjadi tugas sebagai dinas pemadam kebakaran ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya dari tahun 93 di pemadam kebakaran Kota Tangerang. Mungkin sekarang kisaran 30 lebih lah, 32 tahun lah. Ya, 32 tahun di pemadam kebakaran. Ya, sebelumnya yang Bapak alami selama kurang lebih 30 tahun tersebut, kira-kira hambatan apa sih yang Bapak alami ketika Bapak menjalani tugas menjadi humas hubungan kita pada masyarakat? Jadi gini ya, sebetulnya dari tahun 93 saya kerja di pemerintah Kota Tangerang, memang ditugaskan di Dinas Pemadam Kebakaran. Kita sih selalu bersosialisasi dengan masyarakat kaitan dengan kebencanaan. Kebencanaan tersebut yang itu meliputi adalah kebakaran, banjir, juga banyak juga hewan-hewan liar. Termasuk itu juga kita sekarang bahkan lebih meluas pekerjaan kita dengan misalnya terjadi kecelakaan yang memang memakan korban, pohon tumbang, itu menjadi bagian tugas kita. Sebenarnya kendala-kendala di warga, di masyarakat Kota Tangerang khususnya, kita memang sudah mengadakan sosialisasi dari tingkat-tingkatan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan Karang Taruna, ibu-ibu PKK. Nah, itu kita sudah sosialisasikan. Sebelumnya Pak Kamal ini lulusan mana ya Pak ya sebelumnya? Saya SMA pribadi tahun 91, lanjut masuk Pemda tahun 2000 berapa, saya lulus S1 tahun 2011 di Penteng. Dan banyak pendidikan yang pernah saya lalui, terutama di Ciracas, Pusat Pendidikan Pemadam Kebakaran. Terakhir saya 2017 pendidikan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di di Puncak. Di Puncak Megamendung. Terakhir itu saya pendidikan itu. Dan saya secara kebetulan lulus di Megamendung 2017. Bahkan pernah ditawarkan masuk di BNN, tapi saya memang kalau ibarat saya sudah mewakafkan diri, mewakafkan diri supaya saya tidak akan kemana-mana. Sudah awalnya saya di pemadam, akhirannya juga harus di pemadam, seperti itu. Abdi pemadam ya. Selanjutnya saya akan bertanya ke Bapak, ada saran atau bagaimana cara membangun kerjasama yang baik dengan para jurnalistik yang ada di Kota Tangerang terkait dengan bencana yang terjadi di masyarakat? Jadi gini, kita dengan media ya, baik media lokal
nasional memang kita harus ada kerjasama. Karena apa? Dengan kerjasama kita bisa mempublikasikan bahwasanya pekerjaan BPBD atau pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api, banjir, tapi banyak hal-hal lain selain itu. Karena itu memang sudah menjadi tugas kita. Kerjasama kita sudah dengan Indosiar, Metro TV, Seran, semua media nasional dan lokal, baik yang online juga memang kita lakukan kerjasama yang baik. Terkadang kita juga apa ya seperti yang online begitu tuh, ya terkadang kita juga telat informasinya. Kadang yang online tuh sering kan kita lihat orang seketika terjadi kebakaran misalnya, orang videoin, dia pasang video, tolong tuh telepon pemadam. Dalam hati saya, kenapa sih lu yang bikin video? Seharusnya lu dong yang telepon, bukannya lu videoin, tapi lu ngomong tidak melakukan dan tidak melaporkan. Itu kan hal-hal yang kurang gimana ya? Kurang efisien. Kayaknya kita menunggu itu. Percepatan itu harusnya orang itu yang harus melaporkan ke kita, bukan dia bikin video dengan nada cepetan tuh panggil pemadam atau telepon tuh pemadam. Nah, ente ngapain videoin doang? Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya yang kita sangat sesalkan. Jadi pelayanan kita juga nggak cepat karena kita punya respon time. Respon time kita begitu kejadian kebakaran dari tempat kantor kita ke TKP itu cuma 15 menit. Gitu. Ya. Baik, di sini saya akan tanya ke Bapak, masalah apa yang pernah Bapak alami atau Bapak hadapi dalam menghadapi atau bersosialisasi bencana di masyarakat? Kaitan bencana di Kota Tangerang khususnya ya, sosialisasi kita sudah jalankan di setiap bulan, baik dari SMP, SMA, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, itu kita sudah jalin. Cuma terkadang kendala kita di lapangan seketika terjadi bencana, baik kebakaran, banjir. Nah ini masyarakat juga nggak paham, gitu loh. Padahal sosialisasi kita ini sudah kita sampaikan kepada pihak masyarakat. Seketika terjadi banjir, Bapak Ibu sekalian harus segera mengungsi. Ketika ketinggian air segini, Bapak Ibu sekalian segera mengungsi. Tapi pada kenyataannya di lapangan, seketika terjadi banjir, ini tidak. Karena apa? Dia juga sayang dengan harta benda dia, karena kalau dia tinggal dia juga khawatir dengan barang-barang yang hilang. Karena tugas kita adalah seketika terjadi banjir, tugas kita adalah cuma mengevakuasi, sudah selesai. Adapun nanti makannya, minumnya itu ada lagi dinas lain, itu dinas sosial. Jadi kita nih di pemadam kebakaran memang harus saling keterkaitan. Kita, Dinsos, Dinas Kesehatan, DLH, PUPR juga seperti itu. Juga bencana kebakaran terkadang kalau saja kebakaran itu terjadi di warga, di satu rumah, terkadang masyarakat kan tidak mengerti. Padahal pada sosialisasi tersebut kita sudah sampaikan, ini loh, kalau terjadi kebakaran, ini loh gerakan kita harusnya begini, kita memotong ini. Terkadang masyarakat juga nggak paham. Dia merebut selang kita. Ya ambillah selang kita. Kita kan di situ ada miss nih dengan masyarakat. Pak, Bu, enggak, jangan, biarkan saja anggota pemadam kebakaran yang bekerja, Ibu melihat, tinggal melihat gitu loh. Jangan selang kita diambil. Itu hal-hal seperti itu tuh, miskomunikasinya di situ sebetulnya. Kita sudah bersosialisasi, terus kenapa kok di saat terjadi banjir atau kebakaran malah dia yang mengambil alih tugas kita gitu. Oke guys, terima kasih kalian semua sudah menyaksikan obrolan kita dengan Pak Kamaludin.
Mudah-mudahan obrolan kita menjadi obrolan yang membawa manfaat untuk semua masyarakat dan kalangan kita para mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.